sirkuit Mandalika sudah rampung menjadi tuan rumah WSBK Indonesia pada 11 hingga 13 November 2022 yang lalu. Selama pekan balap, rekor lap dan top speed alias kecepatan puncak World SSP dan World SBK bertumbangan dibandingkan dengan catatan pada 2021 yang lalu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Mengingat sirkuit Mandalika baru saja menjalani proses pengaspalan ulang demi memenuhi permintaan FIM dan Dorna Sport. Selain itu, cuaca kali ini jauh lebih bersahabat alias cerah dibandingkan musim lalu yang kerap diguyur hujan. Sebagai catatan, dalam pekan balap kali ini, Niki Tully dan Dominic Aygerter masing-masing memenangkan race 1 dan race 2 di kelas World SSP. Sementara itu, Toprak Razgatlioglu menyapu bersih 3 kemenangan di kelas World SBK, yakni dari race 1, Super Pole Race, dan race 2. Di kelas World SSP, rekor top speed masih dipegang oleh Steven Odendal, yakni 252,3 km per jam yang ia bubuhkan musim lalu. Top speed tertinggi pada 2022 dipegang oleh Federico Caricasulo yang mengendarai Ducati di race 1 dengan 251,2 km per jam. Rekor lap Superpole World SSP kini dipegang oleh Niki Tully yang lebih cepat 0,226 detik dari catatan Dominic Aygerter yang dibubuhkan pada Superpole 2021. Faster race lap terbaru kini dipegang oleh Can Öncü, rider Turki yang juga anak didik 5 kali juara World SSP Kenan Sofuoglu. Kenan Sofuoglu ini lebih cepat 0,517 detik dari catatan Jules Cluzel pada 2021. Tak hanya itu, Öncü juga kini memegang rekor tercepat World SSP di Mandalika. Catatannya bahkan lebih cepat dari catatan lap Tully di sesi Superpole, yakni dengan margin 0,062 detik. Catatan ini ia bubuhkan dalam sesi pemanasan. Rekor yang bertumbangan juga terjadi di World SBK. Rekor top speed Mandalika kini dipegang oleh Alvaro Bautista. Dengan 292,7 km per jam, Bautista mematahkan rekornya sendiri pada 2021 dengan 2,4 km per jam lebih cepat. Usai membubuhkan 1 menit 31,371 detik di sesi Superpole, Toprak Razgatlioglu kembali memegang rekor lap tercepat World SBK di Mandalika. Ia mengalahkan rekornya sendiri di musim 2021, yakni 1,516 detik lebih cepat. Toprak Razgatlioglu juga mematahkan rekornya sendiri pada 2021 pada sektor faster race lap. Ia berhasil membubuhkan 1 menit 32,163 dalam Superpole Race, lebih cepat 2,126 detik dari lap tercepatnya dalam balapan tahun lalu yang diguyur hujan deras. Sementara itu, dalam gelaran WSBK pekan lalu, Toprak Razgatlioglu mendominasi kemenangan. Pembalap Yamaha with Briggs World SBK itu berhasil menyapu bersih kemenangan. Dia memenangi Superpole Race dan race 2 untuk melengkapi kemenangan triple. Sedangkan rekan setimnya Andrea Locatelli merayakan podium ketiga dan posisi 4 yang luar biasa untuk melengkapi akhir pekan terbaik World SBK secara keseluruhan bagi Yamaha with Briggs World SBK dan Yamaha. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.
Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.